Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat saya ucapkan kepada seluruh dosen pengempu dari mata kuliah Parasitologi Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, beserta seluruh teman-teman yang dapat hadir secara online pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami, kelompok C1, akan mempresentasikan terkait PJBL Parasitologi Veteriner. Nah, pada kali ini kami membahas terkait heterodoxus pada anjing. Namun sebelum kami melanjutkan pembahasan, izinkan saya memperkenalkan para anggota kelompok dari C1. Baik, adapun anggota-anggota kelompok dari C1, di antaranya yang pertama, ada Muhammad Dafa Taufikur Rahman dengan NIM 23095111003. Kemudian ada Grace Ani Patricia dengan NIM 23095111019. Kemudian ada saya sendiri, Ninengah Indra Pratnya Darmayanti dengan NIM 23095111022. Kemudian ada Sumira dengan NIM 23095111029. Kemudian ada Komarika Utami Darmayanti Pande dengan NIM 23095111030. Kemudian ada IKD Andriasa Sastra Wijaya dengan NIM 23095111040. Kemudian ada Nilo Komang Sri Jayatri dengan NIM 23095111045. Baik, itulah tadi merupakan anggota-anggota kelompok dari C1. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada pengertian dari Heterodoxus spiniger. Heterodoxus spiniger merupakan kutu pengunyah yang masuk ke dalam kelas Insecta, ordo Pteroptera, subordo Amblycella, dan familinya itu adalah famili Bovidae. Heterodoxus spiniger memiliki tubuh yang panjang, kepala membulat di bagian anterior, palpus maxillaris, dan antena di lengkungan lateral sisi kepala. Segmentasi abdomen tertutupi oleh rambut kecil yang dinamakan dengan setae, serta dua kuku di masing-masing tarsusnya. Selanjutnya, Heterodoxus spiniger termasuk ke dalam spesies Haematopagus malauphaga atau serangga yang memperoleh makanan dari darah inang. Dikarenakan cara mendapatkan makanan dari darah inang, Heterodoxus spiniger tidak hanya mempengaruhi kebugaran dan juga pertumbuhan inang, tetapi juga menjadi inang antara dari cacing pita Dipylidium caninum dan juga filaria cacing gili Dipetalothema recondicum. Heterodoxus spiniger itu menginfeksi kulit anjing domestik, ras anjing lain, dan juga hewan Marsupialia, umumnya di dorsal bagian posterior, dan juga Heterodoxus sp atau Heterodoxus spiniger banyak ditemukan pada ujung proksimal batang rambut dekat kulit dari anjing tersebut. Baik, untuk selanjutnya merupakan struktur tubuh dari Heterodoxus. Jadi dapat dilihat pada gambar, tubuh dari Heterodoxus itu memiliki beberapa bagian. Pada nomor 1 itu terdapat kuku, nomor 2 merupakan kepala, kemudian nomor 3 merupakan femur, nomor 4 merupakan tibia, nomor 5 merupakan setae, dan nomor 6 merupakan abdomen. Kutu Heterodoxus itu mempunyai bentuk tubuh yang pipih dorsoventral, kemudian kepalanya berbentuk bulat,
dilengkapi dengan antena di lengkungan lateral sisi kepala. Kemudian, segmentasi abdomen itu tertutupi oleh rambut kecil yang dinamakan setae. Kemudian, Heterodoxus ini sendiri memiliki 2 kuku di masing-masing pretarsus dan memiliki warna tubuh kuning hingga kehitaman. Selain itu, kutu Heterodoxus mempunyai tipe mulut penggigit. Mulut dari Heterodoxus terdiri dari probiosis yang panjang, di mana di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang berfungsi untuk melekatkan diri pada inang. Pada bagian mulut terdapat 2 hingga 4 ruas palpus maksila. Kemudian, kutu Heterodoxus ini juga mempunyai tungkai yang berkembang dengan baik yang pada bagian tarsus dilengkapi sepasang kuku kecil. Abdomen pada Heterodoxus terdiri dari 8 hingga 10 ruas, di mana sepanjang sisi lateral abdomen terdapat keping pleura yang menjadi tempat spirakel. Selanjutnya, ini merupakan bagian kaudal dari Heterodoxus, di mana dapat dilihat pada gambar terdapat ujung-ujung abdomen dari Heterodoxus. Jadi, perbedaan Heterodoxus jantan dan juga Heterodoxus betina itu dapat dilihat melalui bentuk ujung abdomennya. Heterodoxus pada jantan memiliki ujung abdomen yang berbentuk bulat, sedangkan Heterodoxus pada betina memiliki ujung abdomen yang berbentuk globus. Baik, sekian terkait struktur tubuh dari Heterodoxus. Untuk klasifikasi, taksonomi, morfologi, habitat, dan lain-lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Klasifikasi taksonomi. Heterodoxus adalah sebuah genus dalam keluarga Bopidae yang terdiri dari parasit eksternal atau ektoparasit pada mamalia. Spesies dalam genus ini umumnya ditemukan pada marsupial dan hewan lain, terutama di wilayah Australia dan daerah sekitarnya. Heterodoxus memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari genus lain, seperti morfologi tubuh yang disesuaikan dengan gaya hidup parasitik. Nah, klasifikasi taksonomi Heterodoxus yaitu kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Pteroptera, famili Bopidae, genus Heterodoxus, dan spesies Heterodoxus spiniger. Morfologi Heterodoxus. Yang pertama ada bagian tubuhnya, yang dimana bentuk tubuhnya itu berbentuk pipi dorsoventral memanjang, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 1,5 hingga 3,5 mm, dan warna tubuhnya itu biasanya coklat kekuningan. Berikutnya ada bagian kepala, di mana kepalanya itu berbentuk segitiga, memiliki mandibula untuk menggigit, dan antena pendek dengan 3 segmen. Lalu ada bagian toraksnya sendiri, yang dimana toraksnya itu memiliki 3 segmen. Nah, setiap segmen terhubung dengan sepasang kaki. Lalu kakinya itu kokoh, dilengkapi cakar untuk mencengkram bulu inang. Dan yang selanjutnya ada bagian abdomen, di mana abdomen itu lebar, terdiri dari beberapa segmen.
lalu tidak memiliki sayap dan ciri khasnya itu mengisap dan menggigit. Baik, yang selanjutnya itu ada habitat. Heterodoxus spiniger ini menghuni kulit anjing domestik, Canis lupus familiaris, dan beberapa anjing lainnya, seperti Canis adustus di Afrika, Canis latrans, dan Canis rufus di Amerika Utara. Insekta ini biasanya ditemukan di ujung proksimal batang rambut dekat dengan kulit. Seringkali juga ditemukan di daerah posterior tubuh. Heterodoxus spiniger ini sebagian besar hidup di daerah iklim tropis dan sedang, namun juga dapat beradaptasi pada kondisi yang lebih kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Heterodoxus spinaker ini. Seperti yang kita ketahui, Heterodoxus spinaker adalah kutu penghuni atau Haematophagous mollupaga yang menginfeksi anjing domestik. Heterodoxus spinaker ini menyerang kulit anjing dan biasanya ditemukan di ujung paling proksimal batang rambut dekat dengan kulit, yang seringkali juga ditemui pada daerah punggung posterior tubuh. Siklus hidup dari Heterodoxus spinaker ini dimulai dari telur atau nid yang dihasilkan oleh Heterodoxus spinaker dewasa, lalu menetas melalui 3 tahap perkembangan larva, di mana dikenal juga dengan nama nymphal instars. Seperti pada gambar, kita bisa lihat ada 3 fase dari nymphal instars, di mana larva atau nymphal instar ini bentuknya menyerupai bentuk dewasa tetapi lebih kecil dan sedikit lebih pucat. Setiap generasi berkembang cukup cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 minggu. Betina dari Heterodoxus spinaker ini dapat menghasilkan telur yang dapat ditemukan di seluruh tubuh inang yang terinfeksi. 3 tahapan nimfa selanjutnya diperlukan untuk menghasilkan Heterodoxus spinaker dewasa. Lalu siklus hidup ini akan terulang kembali. Heterodoxus spinaker ini menghabiskan sebagian besar hidupnya pada satu inang, namun dapat berpindah dari satu inang ke inang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Baik, adapun kesimpulannya, Heterodoxus spinaker merupakan kutu pengunyah yang masuk ke dalam kelas insekta dan spesies Haematophagous mollupaga. Ciri khusus yang dimiliki dari Heterodoxus spinaker yaitu memiliki kepala berbentuk segitiga dengan rahang bawah untuk mengunyah. Memiliki 2 cakar pada tiap pretarsus dan terdapat sepasang spirakles. Habitat dari Heterodoxus spinaker adalah daerah dengan iklim tropis dan sedang dan hidup pada ujung proksimal batang rambut, dekat kulit atau seringkali pada bagian posterior tubuh. Heterodoxus spinaker selama siklus hidupnya hanya membutuhkan 1 inang dengan tahapan telur dan 3 tahap nimfa hingga akhirnya dapat menghasilkan Heterodoxus dewasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok C1. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun hal lainnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.